want your fly with you, with you, with you, with just want your fly and feel my body give it. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang rute laut utara atau Northern Sea Route yang sedang ramai dibicarakan. Karena pemanasan global, es di kutub utara mulai mencair dengan cepat. Akibatnya, terbukalah jalur pelayaran baru yang bisa mempersingkat perjalanan kapal dari Cina ke Eropa hingga hampir 40%. Biasanya, kapal harus lewat terusan Suez yang jauh. Namun sekarang, kapal bisa lewat pantai utara Rusia yang lebih dekat. Rusia sangat menyukai jalur ini. Mereka menganggap rute laut utara sebagai milik mereka sendiri. Menurut aturan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982, Rusia meminta semua kapal asing harus meminta izin terlebih dahulu, bayar biaya, dan wajib pakai kapal pemandu dari Rusia. Bagi Rusia sendiri, jalur ini penting bukan hanya untuk mengangkut barang dagangan atau untuk perdagangan, tetapi juga untuk menggerakkan kapal perang mereka dengan lebih cepat antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Sementara itu, Cina juga sangat tertarik. Meskipun Cina tidak punya wilayah di kutub utara, mereka menyebut diri sebagai negara dekat Arktik atau Near Arctic State. Cina ingin memasukkan jalur ini ke dalam proyek besar mereka yang disebut Polar Silk Road, bagian dari Belt and Road Initiative. Dengan melalui jalur baru ini, Cina bisa mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang lama yang mudah diblokir atau diblokade oleh musuh, terutama di Selat Malaka. Negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan anggota-anggota NATO tidak setuju dengan cara Rusia mengatur jalur ini. Mereka khawatir kalau Rusia terlalu kuat menguasai, maka kebebasan pelayaran internasional bisa saja terganggu. Menurut mereka, sebagian jalur itu seharusnya terbuka untuk semua negara sesuai dengan aturan UNCLOS, bukan hanya dikendalikan oleh satu negara saja. Sampai saat ini, volume barang yang lewat rute laut utara masih jauh lebih kecil dibandingkan terusan Suez. Pada tahun 2025, total muatan di jalur ini sekitar 37 juta ton dan di awal 2026 sudah naik sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jutaan ton yang lewat Suez setiap harinya. Jalur ini bisa menjadi alternatif penting di masa depan, terutama untuk mengangkut minyak, gas, dan barang kontainer. Persaingan di Arktik ini semakin menarik karena ada kerjasama antara Rusia dan Cina. Rusia butuh modal dan teknologi dari Cina, sementara Cina butuh akses jalur yang lebih aman. Tapi di balik semuanya itu, ada kekhawatiran dari Barat bahwa kedua negara ini bisa semakin kuat menguasai wilayah kutub utara. Intinya, pencairan es di Arktik bukan hanya masalah lingkungan semata saja. Ini juga membuka babak baru perebutan kekuasaan di dunia. Siapa yang bisa menguasai rute laut utara kemungkinan besar akan mempunyai keuntungan besar dalam perdagangan dan strategi militer di masa depan. Jadi, apakah jalur ini akan benar-benar menjadi jalan emas seperti yang diharapkan oleh Rusia dan Cina, atau justru
malah memicu ketegangan lebih besar dengan negara-negara barat. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton.